Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sepak terjang dan jejak Illuminati di Indonesia ini agak sulit dicari, karena yang satu ini memang benar-benar tertutup sih sampai sekarang, bahkan di berbagai belahan dunia. Mereka yaitu hanya menjalankan segala sesuatunya pakai tangan kanan, sedangkan wujud mereka ini nggak ada yang tahu gimana. Di Indonesia sendiri tidak jelas kapan tersebarnya dan bagaimana aktivitasnya. Yang tersisa sekarang tuh cuman berbagai simbol-simbolnya saja. Yang nggak tahu simbol-simbol ini dibuat secara kebetulan, cari sensasi, atau memang benar-benar dari Illuminati. Untuk jejak Illuminati di Jakarta, banyak orang yang merujuk ke novel The Jakarta Secret, Misteri Simbol Satanik di Jakarta, karya Rizky Ridhasmara. Ini sebenarnya novel fiksi, tapi serasa baca buku sejarah. Di dalamnya nge-twist antara sejarah dan sebuah alur cerita. Banyak juga fakta-fakta otentik yang dijamin bikin tercengang. Ada pembahasan simbol bunga pagan dan Brotherhood of Snake di Museum Fathahillah. Simbol Baphomet di Menteng, The Sacred Sextum di Obelisk Monas, Ragoda Size di Bundaran Hotel Indonesia, simbol Mahaguru Freemason di Kebon Jahe Kober, gedung-gedung Luciferian, dan 13 The Satanic Number yang ada di sekitar kita. Bundaran HI. Renovasi air mancur Bundaran HI di tahun 2001, syarat dengan simbol Kabalah dan mengambil tema cahaya, yaitu membangun kebanggaan nasional melalui pencahayaan. Waktu demonstrasi tahun 1998, beberapa titik kota Jakarta rusak, termasuk Bundaran HI ini. Tahun 2001 direnovasi dengan General Electric ditunjuk sebagai kontraktor. GE ini perusahaan yang juga bertanggung jawab untuk tata cahaya patung Liberty di Washington DC dan Chain Bridge di Hungaria. Kalau dilihat sekarang ini, semenjak renovasi itu, Bundaran HI makin mirip sama simbol mata satu, terutama kalau sudah malam. Entah cuma kebetulan atau memang sudah direncanakan. Gedung Bapena sampai ke Taman Menteng itu kalau di Google Maps berbentuk simbol kepala kambing atau Baphomet. Silahkan coba sendiri terus supaya kelihatan jelas bikin ke mode satelit. Yang pasti, pertemuannya ada di Jalan Madiun, Jalan Cimahi, dan Jalan Taman Suropati. Kepala kambing atau Baphomet ini salah satu simbol dari Illuminati yang juga merupakan suatu sosok dewa pagan yang menggambarkan figur ilmu sihir atau okultisme dan juga satanisme. Tugu Monas. Tahu obelisk? Obelisk itu monumen batu yang punya 4 sisi lancip mengarah ke atas. Untuk masyarakat Mesir kuno, obelisk ini simbol dewa matahari dan biasanya dibuat berpasangan lalu diletakkan di pintu masuk kuil atau makam. Salah satu teori konspirasi juga yang menyebutkan bahwa Tugu Monas ini salah satu obelisk yang ada di dunia. Obelisk lainnya sudah pasti ada di Mesir, Washington DC, sampai Vatikan. Iya, itulah gambaran mengenai Freemason dan Illuminati diawali dari kekuasaan Knight Templar di Eropa. Sebenarnya teori tentang asal mula Freemason dan Illuminati itu ada beberapa lagi. Tapi yang diuraikan di atas, itu teori yang paling kuat dan dipegang sama sebagian besar sejarawan dunia. Pada zaman itu, gereja seperti sekumpulan para koboi mabuk yang kekuasaannya absolut, bahkan mengalahkan kekuasaan raja-raja Eropa. Karena di zaman itu, Raja Eropa harus mendapatkan restu gereja sebelum bisa bertahta. Oleh karena kekuasaan absolut ini, para anggota gereja bertindak semau gue dan sangat otoriter, menindas semua yang tidak sejalan dengan kemauan mereka. Di samping itu juga, mereka rata-rata hidup bergelimang harta di saat rakyat kelaparan, karena mereka bisa memungut pajak kepada rakyat semaunya atas nama mandat Tuhan. Bahkan siapapun yang mempertanyakan doktrin dan kewenangan gereja bisa mati dibakar hidup-hidup karena dianggap heretik atau infidel atau murtad atau kafir. Contoh yang paling terkenalnya adalah Galileo Galilei yang dikurung seumur hidup di rumahnya, atau seperti Giordano Bruno, martir ilmu pengetahuan pertama yang dibakar hidup-hidup di gereja karena berani bilang bumi bulat bukan lempeng. Dan di luar sana ada planet dan bintang-bintang lain selain bumi dan matahari. Oleh karena kesewenang-wenangan inilah di Eropa zaman kegelapan dan mulai era Renaissance banyak lahir gerakan sosial dan pembaharu yang salah satunya adalah Freemason yang melawan dominasi gereja.
Freemason sendiri, prinsip dasarnya bukan ateis atau penyembah setan maupun dajjal. Justru mereka memiliki dasar sekularisme alias memisahkan urusan hukum, politik, negara, dan pendidikan dari pengaruh agama. Karena mereka melihat saat agama menjadi ideologi politik, maka kekuasaannya menjadi absolut karena berpegang pada doktrin di atas mereka cuma Tuhan. Sehingga pihak gereja bisa melakukan apapun yang mereka suka tanpa ada yang berani melarangnya karena mereka mengklaim punya mandat langit Tuhan. Freemason sendiri, anggotanya terdiri dari berbagai kepercayaan dan agama. Justru ateisme dulu tidak bisa masuk ke organisasi Freemason karena salah satu AD/ART Freemason menyatakan anggota mereka harus orang yang percaya Tuhan. Bahkan banyak tokoh Kristen, Hindu sampai Islam yang menjadi anggota Freemason di zaman dahulu. Karena hal inilah, dulu menjelang keruntuhan kekuasaan Katolik di Eropa atau berakhirnya era kegelapan Vatikan, mengeluarkan fatwa bahwa bila ada orang Katolik yang bergabung dengan Freemason, maka dia akan diusir dari keimanan Katolik. Dan fatwa ini sampai hari ini belum dicabut. Mungkin ada pertanyaan, ritus Freemason, kenapa mirip penyembah setan? Sebenarnya mereka tidak menyembah setan. Ritual mereka adalah ritual esoterik yang menggambarkan dan menyimbolkan sejarah peradaban manusia. Hal ini umum saja seperti di berbagai kaum esoterik lainnya yang ritualnya selalu penuh simbol, seperti contohnya kaum Bushido Jepang yang sangat menghargai alam dan pedang katananya sebagai simbol integritas. Atau seperti Cina yang merayakan Tahun Baru Imlek dengan berbagai pernak-pernik merah. Jadi, bukan suatu yang mengherankan bila sebagian tokoh republik ini seperti Paku Alam dan Raden Saleh, bahkan rumornya dulu Soekarno sering diskusi dengan anggota Mason Indonesia. Tapi nantinya, Soekarno justru membanet Freemason karena dianggap merupakan ancaman politik. Karena banyak tokoh mereka di Indonesia terlalu vokal dengan Bung Karno. Banet kepada mereka baru dicabut saat Gus Dur berkuasa karena Gus Dur tahu persis gerakan ini dulu pernah dekat dengan kakek dan ayahnya. Dan mereka memang bukan gerakan Zionis atau Dajjal, tapi hanya gerakan sosial abad pencerahan. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.